Halo adik-adik dan teman-teman SMK Negeri 12 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian adik-adik dan teman-teman dari SMK Negeri 12 Malang yang sedang melihat video ini dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan diriku. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan memperkenalkan diriku secara singkat. Halo semua, perkenalkan, namaku Bagas Givari Eko Saputra. Aku adalah anggota KPLUM gelombang kedua yang bisa dibilang sedang belajar seperti apa menjadi guru itu. Atau mungkin kalau kalian itu seperti sedang praktek lah ya. Nah, mungkin kalian sudah mengenal dengan Mas Nugroho dan Mbak Sania sebelumnya. Nah, aku juga satu anggota dengan mereka dan setiap hari kita selalu bersama. Jadi jika kita ke sekolah, syukurlah kita kenalan dan ngobrol bareng. Sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Peregangan dulu dong, biar rileks. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kali ini kita akan memasuki materi mengenai Fostat sebagai wahana perjuangan. Apa itu Fostat? Oke, aku akan memberikan gambaran dulu deh ke kalian bila kalian tidak tahu apa itu Fostat. Jika kalian sekarang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat seperti DPR dan lain-lainnya, serta peristiwa yang masih hangat untuk diperbincangkan, yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang ditolak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para buruh dan para pekerja, sehingga memberikan gambaran bahwa masyarakat di seluruh lapisan sudah tidak percaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Hal semacam ini juga pernah terjadi di masa Indonesia sebelum merdeka, sebelum Bung Karno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, dan beberapa tahun sebelum Indonesia dijajah oleh Jepang, yaitu masa pergerakan. Pemerintah kolonial Belanda membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan Fosat. Dalam perjalanannya, Fosat mengalami pro dan kontra di kalangan para pejuang. Mereka yang pro adalah para pejuang atau organisasi pergerakan yang bergabung menjadi anggota Fosat dalam memanfaatkan Fosat sebagai wadah untuk perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Sedangkan mereka yang kontra adalah mereka yang tidak bergabung dengan Fosat. Mereka menganggap bahwa Fosat hanya basa-basi politik pemerintah kolonial Belanda. Jadi bisa dikatakan bahwa sejarah di Indonesia sedang terulang kembali saat ini, namun dalam situasi yang berbeda. Itu tadi adalah gambaran bagi kalian mengenai Fosat. Melalui video ini, aku berharap kalian dapat memahami sulitnya perjuangan para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Aku berharap juga kalian dapat mengerti arti penting keanggotaan dan fungsi Fosat sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Kalian dapat memahami bagaimana strategi yang digunakan oleh para pejuang di Fosat untuk meminta kemerdekaan kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah adik-adik dan teman-teman sekalian dapat menggelorakan semangat perjuangan di masa lalu dan mengaplikasikannya ke masa sekarang. Jadi, apa itu Fosat? Fosat diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda. Fosat untuk Hindia Belanda diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang pada tahun 1916. Namun pembentukannya ditunda sampai anggota Dewan ini dilantik pada tahun 1915. Itu adalah upaya demokratisasi yang ragu-ragu dan lamban untuk demokratisasi di
Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 15 Mei 1918 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Liebroek Stirum bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastiaan Pleyt. Selama berdirinya, Volksraad dijadikan sebagai wahana perjuangan oleh pihak pribumi untuk menuntut kemerdekaan. Yang paling terkenal ada petisi Sutarjo yang diajukan oleh beberapa anggota Volksraad yang progresif pada tahun 1936. Selanjutnya yang kita bahas adalah sejarah dari Volksraad. Menurut Flecker, dalam History of Nusantara, pembentukan Volksraad dipicu oleh terjadinya Perang Pertama di Eropa pada Agustus 1914 yang membuat Belanda memerlukan milisi Bumiputra. Peristiwa ini mendorong organisasi Budi Utomo melancarkan isu mengenai pertahanan Hindia Belanda dan menyokong wajib militer bagi pribumi, mengingat adanya intervensi kekuatan asing terhadap Hindia Belanda. Kemudian pegawai pemerintah bahkan orang Belanda yang berada di Hindia Belanda sendiri memandang perlu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Tanggal 16 Desember 1916, pembentukan Volksraad diajukan Menteri Tanah Jajahan, yaitu Pleyt, dan diterima oleh Parlemen Belanda, diatur dalam Statuut van Nederland-Indië nomor 114 tahun 1916 dan disetujui oleh Ratu pada 30 Maret 1917. Badan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1917. Sedangkan menurut Djoko Darmawan dalam Sejarah Nasional ketika Nusantara berbicara, Volksraad terbentuk atas desakan pemuka-pemuka pergerakan di Indonesia dan orang Belanda yang menuntut adanya sebuah dewan perwakilan bagi orang-orang Hindia. Dewan ini adalah parlemen bagi Bumiputra yang hak-haknya secara resmi dijamin oleh hukum Belanda. Mulanya Dewan Parlemen ini bernama Dewan Kolonial, namun kemudian namanya diubah menjadi Volksraad atau Dewan Rakyat. Volksraad dibentuk lewat keputusan Indisch Staatsregeling Wet op de Staatsrichting van Nederlands-Indië atau Indisch Staatsregeling pasal 53 sampai pasal 80 bagian kedua tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Statuut nomor 14 tahun 1916. Peraturan ini berlaku pada 1 Agustus 1917 yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan Volksraad sebagai dewan legislatif. Volksraad didirikan di Weltevreden, Batavia sebagai bentuk dari representasi demokratis di Hindia Belanda pada tanggal 18 Mei 1915 oleh Kepala Eksekutif Kolonial Johan Paul van Liebroek Stirum yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1916 hingga 1921 dan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastiaan Pleyt. Sedikit informasi, gedung yang digunakan selama ini untuk sidang Volksraad dulunya merupakan sebidang tanah yang diakuisisi oleh Cornelis Castellijn pada 16 Maret 1697 di sisi timur Bovenstad atau kota atas di daerah yang sekarang disebut Medan Merdeka. Gedung ini dibangun pada tahun 1930-an sebagai rumah kediaman untuk Hertog Belhard, seorang kebangsaan Jerman yang juga merupakan panglima angkatan perang kerajaan Belanda di Hindia Belanda.
Stirum berkehendak anggota-anggota Volstad nantinya berisikan orang-orang yang mewakili unsur-unsur di Hindia Belanda seluas-luasnya. Beliau sangat berharap kepentingan Hindia Belanda sangat terwakili dalam Dewan Rakyat tersebut dengan sebaik-baiknya, meski beliau mengakui keterwakilan daerah-daerah di luar Jawa sulit untuk dilakukan. Di dalam surat yang ditunjukkan kepada Menteri Urusan Kolonial Belanda pada tahun 1917, Stirum berencana membuat daftar calon anggota yang akan duduk di Volstad. Beliau tidak ingin Volstad hanya diisi oleh pejabat tinggi dan bangsawan pribumi yang secara kualitas tidak cukup baik untuk mewakili rakyat di bawahnya. Stirum juga berusaha menjauhkan Volstad dari kesan sebagai boneka pemerintah. Pada 21 Januari 1919, hasil pemungutan suara untuk anggota Volstad dari kalangan pribumi diumumkan. Benar saja, daftar anggota terpilih tersebut didominasi oleh kaum priai. Di antaranya ada Abdul Muiz, M. Abu Kasan Atmodirodno, R. Kamil, Rajiman Wedyodiningrat, R. Sastrowijono, Abdul Rafai, R.A.A. Jayadiningrat, R.A.A. Kusumo Judo, R.M.A.A. Kusumo Utoyo, dan A.L. Waworuntu. Demi menjaga keseimbangan bangsawan dan kalangan pribumi biasa di tubuh Volstad, Stirum menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat 5 anggota baru. Mereka adalah Cipto Mangkusumo, Cokro Aminoto, Dwijo-Sewoyo, P.A.A.P. Prawangdono, dan Tungku Ci Muhammad Thayyib. Tugas dan fungsi Volstad baru secara resmi terlaksana pada 15 Mei 1915. Sebagai ketua pertama terpilihlah J.C. Koningsberger. Segala aktivitas Volstad berakhir pada tahun 1942, dibubarkan selama pendudukan Jepang. Bagi para penjajah baru itu, keberadaan Volstad tidak diakui karena bekas peninggalan kolonial sebelumnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Dewan Legislatif dibentuk kembali dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Didirikan pada tanggal 28 Agustus 1945 dan ketua pertamanya ada Kasman Singodimedjo. Sementara di tahun yang sama, gedung Volstad yang terletak di Weltersleden diubah namanya menjadi Gedung Pancasila. Bagaimana dengan keanggotaan Volstad? Pada awal berdirinya, dewan ini terdiri dari 38 anggota. 15 diantaranya adalah orang pribumi dan anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa, serta orang Timur Asing atau Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya masa jabatan anggota Volstad adalah 3 tahun, namun menjadi 4 tahun pada tahun 1925. Anggota terkenal yang berasal dari keturunan Indo-Eropa termasuk Karel Zelbrecht dan Dick de Hock. Ada juga perwakilan dari koloni Vreemde Oosterlinger atau orang Timur Asing. Mereka adalah keturunan orang-orang Cina, India, dan Arab. Anggota Cina seperti Kou Kim An, Major De Jinesen, Lahakan, Loa Sekhi, dan Pualiong Gi. Anggota Arab termasuk Syed Ismail bin Syed Abdullah bin Alwi Alatas. Di dalam anggota parlemen terdapat anggota yang mewakili kelompok adat. Mereka yang paling terkenal di Volstad adalah Cokro Aminoto dan Muhammad Husni Tamrin dari Jawa, Ahmad
Jayadiningrat dari Banten Sunda, Agus Salim dari Sumatera, dan Samratulangi dari Manado. Menurut Fadlur Rahman Judi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Polsat memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari 1 orang tetua yang diangkat oleh raja dan 38 anggota, 15 kalangan pribumi dan 23 orang mewakili golongan Eropa dan Timur asing yang diangkat berdasarkan pemilihan, perwakilan provinsi, dan pengangkatan. Pada tahun 1927 terjadi penambahan jumlah anggota Polstat menjadi 55 anggota dewan, 1 ketua yang diangkat oleh raja, dan 55 orang anggota dengan anggota dari golongan Bumiputra hanya berjumlah 25 orang. Tahun 1930 terjadi peningkatan kembali dengan 1 ketua yang diangkat oleh raja dan 60 orang anggota dengan anggota dari golongan Bumiputra hanya berjumlah 30 orang. Jadi sepanjang berjalannya Polsat, golongan Bumiputra tidak pernah melebihi 50% dari total keanggotaannya. Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Polsat diawali dengan pembentukan berbagai dewan kabupaten dan himmet kota, di mana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih atau bisa disebut wali pilih atau keesmen. Kemudian wali pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota dewan kabupaten. Sementara itu, di provinsi mempunyai apa yang disebut dengan Dewan Provinsi, yang sebagian anggotanya dipilih oleh Dewan Kabupaten atau Hamid Kota di wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi yang umumnya dari bangsa Belanda diangkat oleh Gubernur Jenderal. Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sejak tahun 1931. Sebelumnya, semua anggota Polstat yang dipilih oleh 1 badan pemilihan bulat dipecah menjadi 3 badan pemilihan menurut golongan penduduk yang harus dipilih. Selain itu, diadakan pula sistem pembagian dalam 12 daerah pemilihan untuk memilih anggota warga negara atau kaula asli Indonesia. Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asli semakin bermunculan agar mereka lebih terwakili. Selain itu, mekanisme pemilihan keanggotaan dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pemilu terakhir terjadi pada tahun 1939. Pada tahun itu hanya 2.000 orang yang memilih hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan Eropa lainnya. Selama periode tahun 1927 sampai 1941, Polsat hanya pernah membuat 6 undang-undang dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tugas dan fungsi Polsat. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat, meski fungsi Polsat yang sesungguhnya bukanlah dimaksudkan sebagai parlemen dengan tanggung jawab membentuk undang-undang negara. Namun demikian, pembentukan Polsat dianggap oleh sebagian besar orang Belanda sebagai langkah maju dalam perjuangan untuk mendapatkan otonomi di Hindia Belanda. Sedangkan menurut para pejuang, Polstat sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu dianggap merupakan basa-basi pemerintah kolonial. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit-belit, komposisi keanggotaan Polstat pada saat itu tidak begitu simpatik. Baru pada tahun 1927, Polstat memiliki kewenangan semi-legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, termasuk hak untuk mengusulkan pembaruan-pembaruan yang dianggap perlu kepada Gubernur Jenderal. Meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, Gubernur Jenderal diharapkan berkonsultasi dengan Polsat tentang masa-masa besar.
Namun karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volstad sangat terbatas. Sedikit informasi, hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rencana peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Jadi, meski anggota Volstad memberikan usulan untuk Gubernur Jenderal, tetap saja keputusan ada di tangan Gubernur Jenderal. Itu mau menerima atau menolak usulan dari anggota Volstad. Usul-usulnya tidak mengikat, bahkan tidak berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda karena Volstad belum dapat dikatakan sebagai badan legislatif dalam arti kata yang sungguhnya. Keberadaan Volstad sendiri menimbulkan pro dan kontra di antara kaum pergerakan nasional. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Volstad telah menjadi forum penting bagi kaum pergerakan nasional yang berhaluan kooperatif dan para priai yang berorientasi barat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Bahkan Volstad dalam periode 1930 sampai 1936 dijadikan sebagai suatu alternatif pergerakan bagi organisasi pergerakan, baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif untuk mempertahankan eksistensinya. Volstad memang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas, dapat memberikan nasihat, tetapi anggapan Hindia namun tidak dapat memutuskan. Namun beberapa kali Volstad tidak hanya diam saja, tetapi juga melakukan suatu untuk kepentingan Hindia Belanda, seperti dalam protes terhadap penggeledahan rumah pemimpin PNI, memperjuangkan nasib buruh dari Punelsenty, tuntutan untuk mencabut ordonasi sekolah liar, mosi pembentukan fakultas sastra yang diterima dengan perbandingan suara 29 lawan 27, dan tuntutan untuk menghilangkan perbedaan yang mencolok atas gaji yang diterima prajurit Bumi Putra. Meskipun gagal dengan perbandingan suara 13-7 dan 23 menolak. Selain kewenangan yang nyaris dikebiri akibat hak veto yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal, dalam persidangan pun semua aspek nyaris dikuasai oleh pemerintah kolonial. Seperti bahasa yang dipakai dalam persidangan harus memakai bahasa Belanda. Namun Husni Tamrin pernah berpidato dengan bahasa Indonesia dalam sidang Volstad. Setelah banyaknya tokoh-tokoh perjuangan yang masuk sebagai anggota Volstad, bagaimana strategi mereka agar mendapatkan kemerdekaan dari pihak pemerintah kolonial Belanda? Selama periode tahun 1930 sampai 1940, Volstad menjadi wadah bagi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang menyuarakan aksinya, seperti yang dilakukan oleh Sutarjo pada tahun 1935, yang mengeluarkan petisi agar pemerintah Belanda bersedia mengadakan perundingan bersama dengan perwakilan Indonesia untuk membicarakan nasib Indonesia di masa mendatang. Namun karena dominasi pemerintah kolonial Belanda saat itu hampir mencakup di semua aspek kehidupan di Hindia Belanda, sehingga usul tersebut tidak mendapatkan respon. Dari lembaga legislatif inilah terlahir banyak tokoh pergerakan penting Indonesia, diantaranya adalah Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Sutarjo, M.H. Tamrin, Otto Iskandar Dinata, dan sebagainya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo diajukan oleh beberapa anggota progresif pada tahun 1936, dipimpin oleh Sutarjo Arto Hadikusumo yang meminta kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari kemakmuran Belanda dalam waktu 10 tahun. Petisi Sutarjo diajukan oleh Sutarjo Arto Hadikusumo pada 15 Juli 1939 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General atau Parlemen Belanda. Alasan mengenai
Mengapa petisi ini diajukan? Karena semakin meningkatnya perasaan tidak puas terhadap pemerintah akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Dae-jong. Petisi ini juga ditandatangani oleh IJK Simo, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong. Petisi tersebut berisi agar Frostadt dengan kewenangannya berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Hindia menuntut kepada pihak Belanda untuk menyelenggarakan konferensi para wakil Belanda dan Bumiputra atas dasar persamaan. Konferensi tersebut diharap dapat menyusun sebuah rencana untuk diterapkan di Hindia Belanda lewat pembaruan bertahap dalam waktu 10 tahun agar dapat otonomi sesuai batas-batas tertentu. Petisi tersebut juga disertai usulan agar menyerahkan pernyataan tersebut kepada Ratu Belanda dan Majelis di Parlemen Belanda. Djoko Marihandono dan kawan-kawan menerangkan petisi tersebut ditambah dengan memo yang menjelaskan bahwa masyarakat Bumiputra telah memiliki perasaan yang tidak puas, apatisme, dan ketidakpedulian politik. Untuk menanggulangi masa-masa tersebut, dalam petisi perlu membangun Hindia Belanda yang disusun dan direncanakan secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan nasional, budaya, ekonomi Hindia Belanda dan Belanda sendiri. Sedangkan menurut Slamet Mulyana dalam Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1 tahun 2008, alasan usul yang demikian itu justru datang dari pihak PPBB, dinyatakan oleh Sutardjo Kartohadikusumo. Menurutnya, Panglet Praja Bumiputra adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah. Usul tersebut sebenarnya berdasarkan pada artikel 1 Undang-Undang Dasar Nederland 1922 yang menyatakan kedudukan yang sama antara 4 kerajaan di bawah satu pemerintah. Demikianlah usul Sutardjo tidak radikal dan tidak memutuskan hubungan dengan Nederland. Pernyataan dari Slamet Mulyana didukung oleh pernyataan atas Hendartini Hamzah dan kawan-kawan. Menurut Hendartini Hamzah dan kawan-kawan dalam biografi RMAA Kusumo Utoyo berjudul Perjalanan Panjang Anak Bumi tahun 2007, menurut Sutardjo, keempat wilayah ini memiliki kedudukan yang sama. Karena itu, Sutardjo sangat yakin untuk mengajukan petisinya yang dinilainya wajar dalam rangka pemberian otonomi bagi Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang dapat berdiri mandiri. Dengan demikian, warga pribumi juga akan diperlakukan setara dengan warga Belanda. Beliau atas Hendartini Hamzah dan kawan-kawan mengatakan bahwa petisi Sutardjo memiliki landasan yuridis dengan merujuk Konstitusi Pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda yang menyebut Kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda atau Nederland, Indonesia atau Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Usulan yang terdapat dalam petisi Sutardjo tersebut membuahkan reaksi beragam. Menurut pers Belanda seperti Prajerbond, Javabond, dan Batavia's Nieuwsblad, usulan tersebut tentang kemerdekaan Indonesia sangatlah membahayakan. Mereka menyebut petisi tersebut adalah permainan yang berbahaya. Sementara bagi pers Indonesia seperti Pemandangan, Cahaya Timur, Pelita Andalas, Pewarta Delhi, dan majalah Suara Katolik, petisi tersebut patut untuk didukung. Sementara itu, petisi ini tidak langsung diterima oleh Frostadt.
tetapi harus melewati perdebatan yang sangat sengit sehingga diputuskan lewat voting. Pemungutan suara akhirnya dimenangkan oleh kubu yang mendukung petisi dengan raihan 26 suara, sedangkan yang tidak setuju hanya 20 suara. Hasil itu mengharuskan Ketua Vostat menyerahkan petisi tersebut kepada Gubernur Jenderal, Menteri Koloni, Ratu Belanda, dan Parlemen Belanda. Maka pada tanggal 1 Oktober 1936, petisi tersebut dikirimkan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Keputusan untuk menyikapi petisi tersebut tidak segera diambil. Baru 2 tahun berselang setelah dilayangkan, Gubernur Jenderal yang ikut hadir dalam sidang Vostat bulan Juli 1938 memberikan isyarat bahwa petisi tersebut ditolak oleh Ratu Belanda. Penolakan resmi petisi Sutarjo baru keluar lewat keputusan Ratu Belanda nomor 40 tanggal 16 November 1918. Ratu Belanda beranggapan bahwa bangsa Bumiputra belum siap untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Meski petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Belanda, tetapi petisi tersebut telah menggelorakan semangat kaum pergerakan. Saat petisi ini diterima oleh Vostat lewat voting, sejumlah kaum pergerakan langsung mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Di Surabaya dengan disponsori oleh Serikat Pekerja dan wakil partai politik, petisi tersebut berhasil menyatukan banyak pihak yang sebelumnya berlawanan secara ideologi untuk duduk bersama membahas mengenai petisi tersebut. Sementara itu di Batavia, Barisan Penyadar PSII atau oposisi PSII mengadakan rapat umum di gedung IEV yang dihadiri oleh dari 500 orang termasuk Mr. Goebel, Dr. Pickper dari kantor urusan pribumi, dan anggota Vostat antara lain Sutarjo Kartohadikusumo, M.H. Tamrin, Datuk Tumenggung, serta Said Abdul Atas. Agus Salim yang juga hadir dalam rapat umum itu menyampaikan keinginan seluruh pergerakan rakyat adalah kemandirian. Beliau juga memberikan contoh tentang urusan yang serupa dengan petisi Sutarjo, yaitu surat permohonan dari Verbond de Edelen pada 1655 kepada perwakilan pemerintah Spanyol di Belanda dan tuntutan Partai Wafd di Mesir kepada Inggris. Bahkan di Cina pun memiliki peristiwa yang serupa yang memiliki arti sejarah yang besar. Menurut Junaidi Al-Ansor dalam Sejarah Nasional Indonesia tahun 2010 menjelaskan bahwa menghadapi penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo, tokoh-tokoh partai di Indonesia sepakat untuk menggabungkan diri dalam perjuangan dengan membentuk Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencangkup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Belanda. Padahal sejak Kongres Pemuda II di tahun 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan bagi kalangan pro kemerdekaan. Untuk itulah Muhammad Husni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Vostat diperbolehkan pada Juli 1939. Fraksi Nasional menggunakan bahasa Indonesia dalam Dewan Rakyat atau Vostat untuk meninggikan dan memuliakan bahasa Indonesia. Membahas mengenai Kongres Pemuda Kongres Pemuda II, aku baru ingat kalau 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, walaupun bukan hari libur nasional sih, akan tetapi kita sepatutnya merayakannya dengan cara kita masing-masing.
Oleh sebab itu, kita harus dapat memahami dan menggelorakan semangat perjuangan yang terdapat pada para pendahulu kita yang gugur untuk membela tanah air ini. Jadi teman-teman sekalian, sekaligus dapat mengaplikasikannya di kehidupan sekarang, karena aku pribadi sih merasa kalau jiwa nasionalisme nampak berkurang. Ya, kalau bukan kalian yang memperjuangkan jiwa nasionalisme, siapa lagi coba? Sebagai mana pada saat Rashid Tamrin mulai menggunakan bahasa Indonesia untuk kali pertama dalam perdebatan Frostadt pada tahun 1938. Muhammad Husni Tamrin adalah wakil Betawi dan fraksi nasional dalam Dewan Rakyat Hindia Belanda atau Frostadt yang mewujudkan tuntutan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada 25–27 Juli 1938. Mengumumkan pada pidatonya agar fraksi nasional menggunakan bahasa Indonesia. Beliau berpidato menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya yang pertama di Frostadt pada 12 Juli 1938. Penggunaan bahasa Indonesia di sidang Frostadt yang dilakukan oleh Tamrin diprotes oleh P.A. Rasten, wakil Indisch Catholic Party, Jan Verbond, petinggi Suikersyndikat atau Perkumpulan Majikan Gula di Surabaya, dan pengurus Vaderlands Club. Sementara itu, pernyataan untuk pertama kali menggunakan bahasa Indonesia di Frostadt perlu dipertanyakan. Tamrin sendiri mengakui baru pertama kali menggunakan bahasa Indonesia pada pidatonya yang pertama pada Juli 1938, dan mengakui bahwa sebelum dirinya ada perintis penggunaan bahasa Indonesia, yaitu Haji Agus Salim dan Yahya Datuk Kayo pada tahun 1927. Pengecualian berbahasa Indonesia didapatkan Cahya Datuk Kayo yang menjadi anggota Frostadt pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Frostadt, Yahya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yahya selalu meminta kepada seluruh hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Beliau berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Frostadt lebih suka menggunakan bahasa Indonesia karena merasa sebagai seorang Indonesianer. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia dalam sidang di Frostadt membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran atau pers-pers di Hindia Belanda memberi beliau julukan sebagai jago bahasa Indonesia di Frostadt. Sementara itu, Haji Agus Salim dalam pidatonya menggunakan bahasa Indonesia diprotes oleh Tuan Voorzitter atau Ketua Dewan Rakyat. Namun, beliau membalas dengan berkata, "Saya memang pandai berpidato dalam bahasa Belanda, tetapi menurut peraturan Dewan, saya punya hak mengeluarkan pendapat dalam bahasa Indonesia." Selain Salim sendiri mengacu kepada mosi yang disampaikan oleh anggota Frostadt Bumi-Putra pertama, yaitu Ahmad Cahyadiningrat dan kawan-kawannya pada 3 Desember 1919 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ratu Belanda memperbolehkan dengan catatan bahasa Belanda diutamakan. Berbeda dengan masa persidangan di tahun 1927 sampai 1928 yang membahas yang hanya dilakukan oleh Salim dan Cahya yang menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939 ada 6 orang anggota Frostadt Bumi-Putra yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Tamrin, Suroso, Abdul Rashid, Soangkupon, Wiryo Pranoto, Iskandar Dinata, dan Datuk
Tumenggung yang masih menggunakan bahasa Belanda. Mereka itu adalah penyokong di dalam fraksi nasional yang memperjuangkan bahasa Indonesia agar digunakan dalam persidangan di Posat. Oke, terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami isi materi dari video ini. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang aku ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saat aku menyampaikan materi di video ini. Hal ini karena aku masih perlu banyak belajar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.